Saya di sini nggak kepilang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Hendrawan, CGP Angkatan 11, SMA 7, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, akan memaparkan salah satu program CGP saya, yaitu bernama LISA. LISA itu adalah singkatan dari Lihat, Sampah, Ambil. Jadi itu tujuannya adalah supaya menumbuhkan kesadaran siswa atau murid terkait dengan sampah yang ada di sekitar sekolah, sehingga ini akan menjadi poin penting bagi siswa kita, karena untuk menumbuhkan kesadaran lihat ambil sampah itu terkadang kita harus menyuruh dulu anak itu, tanpa kesadaran mereka juga berkurang. Nah, sehingga ini perlu, poin pentingnya adalah bagaimana menanamkan pendidikan karakter, terutama menanamkan kesadaran dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, mungkin itu saja program CGP saya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting program itu akan berjalan. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau berpartisipasi untuk aksi nyata kita, aksi nyata Bapak terkait dengan program yang nanti akan Bapak jalankan di SMA 7. Ya. Nah, program Bapak itu bernama LISA. Yang LISA itu singkatan dari Lihat, Sampah, Ambil. Ya, kenapa Bapak mengambil program tersebut? Karena berawal dari melihat kondisi di lingkungan sekolah kita yang memang sampah itu tidak teratur, yang kondisinya menumpuk tapi tidak pernah dikelola dengan baik. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, bagaimana sampah-sampah yang ada di depan kelas kalian, bahkan di dalam kelasku itu terkadang Bapak masih menemukan sampah yang posisinya berada di dalam kolong meja. Dan itu kan bukan tempatnya. Kalau kalian cermati, kalau kita beralih ke bidang kesehatan, maka itu tidak akan sehat. Artinya apa? Belajar itu tidak akan nyaman. Kenapa? Karena itu adalah sumber penyakit. Nah, kemudian melihat kondisi yang seperti itu, ditambah dengan kita melakukan kunjungan ke salah satu tempat pembuangan sampah akhir, yaitu di Mobil Ukur. Ya,
Sebetulnya kalau melihat kondisi sampah kita yang ada di Kota Cirebon itu sudah memberi kapasitasnya. Nah, kemudian dari data yang ada, sekolah itu adalah penyumbang terbesar sampah di Jawa Barat. Nah, maka untuk mengurangi itu, bagaimana cara pengelolaannya? Nah, ini yang perlu Bapak katakan. Nah, program usaha ini sebetulnya apa? Program untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah dan mengelolanya dengan baik, sehingga pengurangan sampah itu bisa berkurang dari diri kita, yaitu untuk menumbuhkan pendidikan karakter tentang kesadaran jaga lingkungan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian tujuannya apa sih program usaha ini? Nah, tujuannya Islam sendiri itu adalah pertama, menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan bebas dari sampah dengan cara mengelola sampah dengan baik dan membawa botol dan tempat makan dari rumah. Itu adalah alternatif, ya, alternatif supaya apa? Supaya sampah kita itu berkurang. Nah, kemudian pola pikir kesadaran siswa kita itu kadang masih belum sadarnya membuang sampah itu, ya, karena terbukti masih banyak sampah-sampah berserakan, tapi kita hanya membiarkan saja. Ketika kita melihat sampah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya membiarkan saja, tanpa mengambil kemudian buang di tempat yang sudah disediakan. Itu, ya. Sehingga ini menjadi PR Bapak, bagaimana menanamkan pendidikan karakter, terutama dalam hal kesadaran menjaga lingkungan. Itu. Ya. Nah, kemudian ini salah satu alternatif atau penerapan, karena ini berhubungan dengan proyek terima itu, ya, ini gaya hidup berkelanjutan. Kenapa? Karena ketika pengelolaan sampah itu dikelola dengan bijak, dengan bersih, maka ini akan memiliki dampak yang signifikan sebetulnya. Pertama, siswa membawa makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Ya. Nah, program ini itu sejalan dengan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Zero Waste. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Itu adalah mengurangi sampah plastik. Kadang kita beli rumah gitu, ya, bungkusnya apa? Bungkusnya adalah kap atau plastik yang itu ketika kita selesai di rumah atau makan kita buang begitu saja. Ya. Maka kita akan menggantinya dengan cara membawa botol minuman dari rumah dan membawa tempat makan dari rumah. Nah, ketika kalian mau beli makanan, nanti silakan botol dan tempat makan yang sudah kalian bawa tinggal dibawa saja ke kantin. Itu. Ya. Kemudian, nah, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Kalau bawa radika, dan hampir di tiap kelas itu ada tempat sampah yang beda-beda warnanya. Ya, ada kuning, hijau, merah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah non-organik, dan sampah yang tidak termasuk organik atau non-organik. Ya. Nantinya kalian bisa memilah seperti itu. Supaya apa? Gampang nanti bisa diolahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip bias plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Nah, diusahakan kalian itu tidak membawa bungkus plastik itu ke dalam sekolah, ya, meminimalisir penumpukan sampah di sekolah. Itu.
Kemudian yang ketiga adalah siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik dan aerobik dari sampah plastiknya. Ini nanti akan Bapak ada contohnya, salah satu SMP yang sudah menerapkan aerobik di Malang. Ya, nanti kita akan lihat sendiri. Nah, kemudian siswa menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah. Nah, di kita itu sudah mulai diterapkan, tapi kebanyakan adalah kita sendiri itu kadang tidak bisa kemudian menjalankan ini program ini. Masih banyak yang pro dan kontra yang hari Jumat, ya kan, yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak dikembalikan lagi menggunakan kendaraan bermotor, ya itu. Kemudian menanam pohon di sekolah menjaga keberlanjutan lingkungan. Betul, memang ya. Artinya program-program ini memang harusnya di setiap siswa atau per kelas minimal menanam pohon di kelasnya masing-masing. Pak, yang kelasnya di atas gimana? Yang kelasnya di atas bisa menggunakan pot ya untuk peninggalan itu. Nah, kemudian memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Nah, terkadang kita gini, Bapak masih banyak menemukan ketika pulang sekolah yang namanya kipas angin itu masih menyala, dan itu sebetulnya adalah pemborosan listrik, gitu ya. Sehingga apa? Itu yang nantinya akan menyebabkan sebuah kebakaran. Kenapa? Karena 1 kali 24 jam nonstop kipas angin itu tidak berhenti. Itu, ya. Nah, kemudian memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung berkelanjutan hutan. Nah, sekarang ini buku-buku yang kalian peroleh dari perpustakaan dibaca tidak? Benar? Kayaknya nggak pernah dibaca ya? Atau dibaca? Ya, dibaca. Silakan kalau kalian bisa memanfaatkan model sumber belajar seperti itu, silakan gunakan. Tapi diimbangi dengan yang namanya teknologi ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gagal teknologi juga, itu akhirnya apa? Kita tidak bisa apa-apa. Itu, ya. Bapak saja seperti baratnya belajar dari nol. Jadi bagaimana sih membuat apa yang tadi Bapak tidak pernah membuat sesuatu dari tanpa, maka menjadi sebuah kebiasaan sebetulnya. Nah, ini adalah video. Silakan nanti kalian simak. Nah, silakan kalian simak. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa diterapkan oleh kita, ya, siswa SMP yang membuat itu adalah proses pembuatan briket yang itu dimanfaatkan dari gaun. Nah, jadi nanti itu siswa SMP saja kreatif, dia memang suaranya nggak kedengaran dari sini. Ini apalagi kreatif siswa SMP 30 Kota Malang menciptakan briket dari sampah organik. Ya, jadi siswa SMP saja bisa, masa kita yang sudah SMA tidak bisa gitu. Ya. Nah,
Silakan kalian semua dulu. Saudara. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh yang sudah berhasil, ya, artinya apa? Dibimbing oleh gurunya. Nah, maka nanti dari pemaparan Bapak yang sudah memaparkan hari ini, nanti akan Bapak membuat sebuah satu kelas dulu, ya, pilot projectnya itu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi sebuah pupuk atau yang lain yang itu menjadi sebuah hasil karya siswa itu. Nanti hasilnya akan Bapak unggah ke YouTube. Ya, jadi Bapak satu kelas dulu, proyeknya satu kelas dulu, kemudian nanti kalau misalnya sudah berhasil, maka ya mungkin akan diterapkan ke satu sekolah itu. Supaya apa? Mengurangi sampah yang ada di sekolah. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat di sini kan banyak pohon gitu kan, daun-daun banyak yang terbuang, akhirnya apa? Dibakar. Bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah sesuatu yang berguna. Itu ya. Oke. Itu saja mungkin dari pemaparan Bapak. Barangkali ada yang mau memberikan kritik, saran atau masukan Bapak. Silakan. Ada? Ya. Ya, perkenalkan saya Bapak seperti ini dari kelas juga. Kenapa? Saya pengen bertanya, kenapa sih kamu memilih program besar? Padahal Pak, menurut saya kurang efisien. Karena biasanya dari belajar kita kurang Pak, susah cuek gitu. Pada sama di kerja. Nah, kan ada program yang efisien tuh, seperti program bawa botol dari rumah, bawa dari makan, kan lebih efisien. Nah, baru Terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya. Jadi kenapa Bapak memilih seperti itu? Karena untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Ya, jadi ketika melihat sampah diambil. Jangan sampai kalau misalkan membawa botol dari rumah atau membawa apa-apa dari rumah, kita laksanakan. Tetapi untuk menyadarkan siswa ini harus dipaksakan terlebih dahulu. Yang nantinya terpaksaan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Bagi Bapak itu adalah sebuah tantangan yang untuk menyadarkan anak-anak yang memang tidak bisa untuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Ya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran pertama dalam hal pendidikan karakter itu adalah hal yang positif. Walaupun bisa saja ketika kalian membawa botol minuman dari rumah, tempat makan dari rumah itu bisa saja. Tetapi kadang kita itu kan dilema juga dalamnya ketika tidak ada kesadaran untuk mengolah sampah itu menjadi bahan yang berguna. Akhirnya apa? Kalian terbuang sia-sia di tempat sampah, ya, tempat pembuangan akhir itu. Nah, kelas 10 itu kemarin sudah melakukan kunjungan ke salah satu tempat sampah yang ada di kelas 10. Bagaimana kondisinya seperti itu? Itu belum musim hujan loh ya. Kalau musim hujan bisa jadi sarang penyakit nggak itu? Ya, makanya itu ya artinya gini. Kenapa Bapak mengambilkan itu? Karena krisis moral kesadaran kalian terhadap lingkungan tumbuh ada. Ya, terus seperti itu. Nah, diusahakan kalian nanti untuk bertanya untuk berkelanjutannya
minuman dari rumah, apa makanan dari rumah. Ya, supaya Pak untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Oke, ada lagi? Ya, kira-kira. Pak, kenapa tidak ke gurunya dulu sebelum ke sesuatu? Sebetulnya kalau kita melihat dari gurunya, guru itu adalah teladan, ya kan, memberi contoh pada muridnya. Nah, maka dalam hal ini, ketika ada beberapa guru yang tidak sepakat dengan program tersebut, tetapi program tersebut itu bagus untuk keberlanjutannya, maka yang penting yang pertama adalah kita berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Ya, artinya Bapak ini akan berkomunikasi dulu dengan pihak sekolah bagaimana program ini supaya jalan cepat. Ya, supaya semua guru itu memahami apa yang sudah menjadi program sekolah dan sudah diagendakan. Nah, ada pun nanti misalkan ada beberapa guru yang tidak mematuhi aturan tersebut, yang tinggal diberikan sanksi gitu ya, misalkan dari guru minggu depan harus membawa botol minuman dan makanan dari rumah itu ya. Mungkin salah satunya adalah dengan memberikan sanksi kepada gurunya, guru tersebut yang Bapak juga berkomunikasi dengan pihak sekolah dulu ya, artinya tidak serta-merta kemudian program ini langsung jalan begitu saja. Nah, pasti ada proses-proses panjangnya ya. Maka seharusnya memang sudah menjadi teladan bagi murid seorang guru itu menjadi teladan bagi murid itu apakah memberi masukan itu baik perkataannya, perbuatannya maupun yang lainnya gitu ya. Nah, makanya bahwa melalui program ini supaya nanti antara guru dengan murid itu sejalan gitu. Tidak ada pengecualian karena memang program ini menurut Bapak itu memang bagus gitu ya. Kenapa? Karena untuk berlanjut gitu. Ada lagi? Cukup ya. Oke, mungkin itu saja paparan dari Bapak. Terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan kita akan diskusi lebih jauh terkait dengan program ini, dan Bapak mungkin akan melibatkan beberapa siswa gitu ya dalam hal proyeknya Bapak nanti untuk di proyek PLT ya. Bapak akan ambil satu kelas untuk kemudian dijadikan sebagai proyek. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi